Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghadirkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita semuanya insyaallah, dan semoga Allah ringankan langkah kita untuk beramal saleh, termasuk dalam menghadiri suatu kajian, dan semoga Allah bimbing kita semuanya insyaallah untuk mengamalkan setiap kebaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah ringankan, mudahkan, berkahi tugas-tugas antum insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini bahasan kita ini hadis yang 51 dari kitab Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'um fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Kata beliau, laki-laki ini, ya Rasulullah, ana ataupun sungguhnya saya memiliki kaum kerabat. Ini orang dia mau bertanya tentang keadaan dia. Ya Rasulullah, ana memiliki kaum kerabat. Asiluhum, aku menjaga tali silaturahmi ataupun rahim kepada mereka. Wa yaqta'unani, tapi masalahnya mereka ini justru memutuskan silaturahim tersebut. Wa uhsinu ilaihim yusi'una ilayya, aku berbuat baik sama mereka, tapi justru sebaliknya mereka berbuat buruk terhadap diriku. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum, dan aku ya Rasulullah, dan mereka ini berbuat, melaksanakan tindakan bodoh kepada diriku, sedangkan aku bersabar terhadap mereka. Qala in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal. Kata beliau, kalau yang engkau ucapkan itu adalah sebenarnya begitu, maka seakan-akan engkau telah memasukkan pasir panas ataupun tanah panas ke dalam mulutnya. Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir, dan Allah Subhanahu wa taala ataupun dan akan senantiasa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bersamamu terhadap mereka. Madumta ala dzalika, selama engkau seperti itu. Kita perhatikan jemaah sekalian. Tadi ini laki-laki dia komplain terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian di antara kaum kerabatnya yang mana ini laki-laki, dia itu rajin untuk menyambung tali silaturahmi ataupun rahim. Cuman mereka ini justru sebaliknya. Mereka pengennya ikatan kerabatan, hubungan keluarga, hubungan famili terputuskan. Tentunya ini jamaah, ini adalah suatu hal yang sangat susah. Apa itu? Kita itu pada umumnya manusia pengennya membalas sesuatu itu sebagaimana perlakuan mereka terhadap kita. Sehingga di saat misalnya ada orang dia dijahati oleh orang lain, dicueki oleh orang lain, tetapi kita disuruh berbuat baik sama dia. Tentunya ini beratnya bukan main. Karena tadi itu pengennya kita balas sesuatu yang buruk, dibalas pula dengan sesuatu yang buruk.
Sehingga kalau toh misalnya ada orang yang cerita kepada kita bahwa kita itu sedang digibain ataupun sedang digunjing oleh orang lain. Digunjing oleh orang lain. Kemudian orang ini dia lapor kepada kita bahwa kita digunjing oleh si A. Sebagian di antara manusia mereka langsung bilang begini, akan aku bongkar semuanya. Akan aku bongkar semuanya. Aku sudah berusaha nutupi rahasianya kok malah dibongkar-bongkar oleh dia. Akan aku balas. Ini adalah suatu tindakan bodoh yang akan berbahaya untuk dia saat nanti berada di akhirat. Terus bagaimana? Seharusnya dia itu berusaha untuk meluruskan, berusaha untuk verifikasi, berusaha untuk tabayun terlebih dahulu. Jangan langsung dipercaya. Di saat misalnya yang disebarkan itu adalah berita yang buruk dan kita tidak melaksanakannya dan dimungkinkan bagi kita untuk meluruskan, maka perlu untuk diluruskan. Karena kenapa? Karena nanti kasihan orang yang gibain kita, padahal kita nggak berbuat apa-apa suatu kesalahan terhadap dia ataupun yang lain yang digibain tersebut. Sehingga jemaah, di saat reaksi yang kita berikan itu adalah sebaliknya. Kita digibahin, pengennya kita bongkar semuanya. Maka nggak beda jauh antara kita dengan dia. Dia berdosa, kita pun akan berdosa. Tapi kalau sebaliknya, minimal kita itu nggak membalas gibahannya ataupun gunjingannya ataupun nyinyirannya, nanti dia akan memiliki suatu hutang saat berada di akhirat. Hutang terhadap kita akan dibayar dan menggunakan amal perbuatan ataupun menggunakan ibadah dia. Sehingga yang paling aman udah, kalau seandainya ada orang gibahin kita, biarkan. Kalau seandainya kita nggak mungkin bisa meluruskan ataupun nggak mungkin bisa untuk menjelaskan semuanya, karena sebagian di antara orang nggak mau dijelaskan dengan suatu kebenaran. Kalau sudah benci, kadang-kadang bencinya bukan main. Tayyib. Sehingga tadi ini jemaah sekalian, pada umumnya manusia itu di saat dia disuruh berbuat baik terhadap orang yang jelas-jelas menjahati, sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis ini. Ini beratnya bukan main, karena kita tuh pengennya membalasnya. Di misalnya sebagian di antara orang dia sering membantu si A, kesusahannya dibantu. Di saat dia tidak punya pekerjaan, dia berusaha untuk mencarikan pekerjaan, dicarikan suatu lowongan. Dan di saat dia sakit, dia berusaha untuk ikut mengobatinya, berusaha untuk membawanya ke dokter. Tapi kadang-kadang sebagian di antara manusia tersebut yang dibantu oleh orang lain, padahal suatu saat dia itu dalam kondisi lapang semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini orang yang sebelumnya membantu dia, kemudian dia perlu bantuan, kadang-kadang menutup rapat pintu rumahnya, nggak mau untuk didatangi. Sehingga ini orang yang pernah berbuat baik, kadang-kadang kemudian dia kesalnya bukan main. Nanti awas kalau engkau perlu suatu bantuan, nggak akan aku bantu sama sekali. Kenapa kok begini nih? Karena ini adalah pada umumnya manusia. Sehingga di sini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di sini ini, walaupun toh misalnya kaum kerabat itu dia itu kok berbeda sikapnya dengan kita berusaha untuk jalin satu rahim, tapi justru mereka sebaliknya. Maka bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau sebagaimana apa yang telah engkau ucapkan, maka engkau itu seakan-akan telah memasukkan debu panas, pasir panas ke dalam mulutnya. Ini keadaan sebagian orang jamaah. Sehingga nggak harus sesuatu yang buruk kemudian dibalas pula dengan sesuatu yang buruk. Karena kenapa? Karena justru kalau misalnya, kalau kita bicara syariah, kata Nabi Muhammad dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, bahwa laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung tali silaturahim bukanlah karena faktor membalas, si A dia jalin silaturahim dengan kita, kemudian kita berbalas, saling berbuat baik, bersilaturahim pula sama dia. Maka ini dalam aturan syariah, batasan syariah, tidak dibilang sebagai silaturahim. Karena kenapa?
Karena silaturahim yang hakiki, yang memiliki suatu level keimanan yang tinggi, itu adalah kalau misalnya ada orang famili kita, dia ingin merusak suatu hubungan kefamilian, kerabatan, kemudian kita berusaha untuk menjalin kembali. Maka inilah yang disebut sebagai al-wasil, yaitu orang yang menjalin suatu silaturahim. Terus kalau tadi itu orang yang misalnya berbuat baik, silaturahim dengan kita, kemudian kita mau untuk bersilaturahim dengan dia. Apakah ini ada suatu pahala? Iya, ada suatu pahala. Walaupun toh tidak bisa disebut sebagai silaturahim yang hakiki. Sesuatu yang disambungkan otomatis awalnya itu putus, baru kemudian disambungkan. Kalau sudah tersambung maka tidak bisa disebut sebagai penyambungan, tetapi adalah menjaga adanya tali kerabatan selama ini. Ada suatu pahala tersendiri, walaupun toh tidak selevel dengan di saat ada orang dia dijahati oleh familinya, kemudian dia masih berusaha untuk menjalin tali silaturahim. Berarti berlevel. Kita perhatikan di sini. Tadi ini beliau mengatakan wa usinu ilai wa yusiuna ilai. Aku berbuat baik sama mereka, tapi mereka justru berbuat jahat sama diriku. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum. Mereka melaksanakan suatu perbuatan yang jahil. Walaupun toh mungkin mereka pintar, cerdas, cuman kadang-kadang sebagian di antara orang perbuatannya jauh dari aturan agamanya, nggak tahu batasan sama sekali. Sehingga di sini ini kelakuan orang-orang jahil, nggak ada bedanya. Seharusnya idealnya kalau misalnya ada orang dia berbuat baik sama kita, minimal kita baik-baikin, bukan malah sebaliknya. Ada orang berbuat baik sama kita, justru kemudian dijahati. Di saat ini yang terjadi, maka kelakuan orang ini adalah sebagaimana orang-orang jahil. Wajhaluna alayya, ya Rasulullah, mereka itu berbuat kejahilan terhadap diriku. Peromongannya, perbuatannya seakan-akan tidak menandakan bahwa diriku itu adalah sebagai seorang family, dan juga seakan-akan nggak ada suatu amal baik diriku, kemudian mereka berbuat jahat terhadap diriku. Aku bersabar di saat mereka menyakitiku. Tentunya ini level suatu keimanan yang sangat bagus. Kita perhatikan di sini. La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal. Kalau engkau sebagaimana apa yang telah engkau ceritakan benar-benar begitu, maka seakan-akan engkau telah memberikan kepada mereka ke dalam mulut mereka, yaitu pasir panas. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang adanya bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW di sini. Ada sebagian di antara mereka mengartikan bahwa tusifuhumul mal itu adalah dari sisi bahasa kiasan. Ini sebagian di antara ulama. Kiasan yang menyangkut apa? Seakan-akan bisa misalnya ada sebagian di antara family. Mereka berbuat suatu kebaikan kepada family lainnya. Tetapi justru adalah air susu dibalas dengan air tuba. Maka di saat misalnya sudah dijahati, tetapi ini si A masih senantiasa berbuat kebaikan sama mereka yang telah menjahatinya. Tidak membalasnya. Maka seakan-akan mereka itu mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ini nanti orang-orang yang justru dia itu berusaha untuk memutuskan tali silaturahim. Mereka itu adalah telah melaksanakan suatu dosa yang besar, sehingga sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati' atau kama qala alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga di saat misalnya ada orang jelas family dia baik-baik, tapi justru kemudian balasannya adalah sebaliknya, maka orang yang berbuat sebaliknya tersebut akan mendapatkan suatu dosa yang besar. Dan ini adalah makna yang pertama tentang tusiful mal ini. Makna yang kedua adalah ini bahasa kiasan. Berkaitan dengan apa? Orang yang masih senantiasa berbuat suatu kebaikan terhadap orang yang jelas-jelas menzaliminya, yang jelas-jelas menyakitinya, yang jelas-jelas nyuekin dia. Maka bagaimana? Maka mereka itu akan malu sendiri, merasa terhinakan. Karena kenapa? Ini orang baik, tapi kemudian dijahati.
sudah dijahati masih juga berbuat suatu kebaikan. Sehingga ini orang lama-lama akan malu sendiri dan ada potensi dia itu akan menghentikan kejahatannya. Yang sebelumnya dia niat untuk memutuskan tali silaturahim walaupun si A berbuat baik sama saya. Tapi sudah diniatkan dari awal ini si A walaupun tak berbuat baik sama saya, ana tidak akan mau berbuat baik sama dia. Na'udzubillah. Kadang-kadang di saat sikap si A dia senantiasa berbuat suatu kebaikan, kadang-kadang famili tersebut dia itu akan merubah sikapnya. Kadang-kadang. Tetapi ini nggak berlaku pada semua orang. Karena kenapa? Karena sebagian di antara manusia jamaah, di saat misalnya antum berbuat baik sama dia, selalu membantu dia, di saat dikontak pun akan langsung respon, di saat diminta bantuan pun akan langsung membantu. Tetapi kadang-kadang sebagian di antara orang yang dibantu oleh antum, seakan-akan jasa yang antum berikan ini seakan-akan gak ada apa-apanya. Dan justru dia merasa ini sudah merupakan suatu kewajiban antum untuk membantu saya. Untuk membantu saya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya ada suatu hal yang lainnya. Sehingga seakan-akan antum itu wajib bantu si dia. Dan kadang-kadang penilaian yang diberikan oleh dia, layanan antum, jasa antum, kebaikan antum tidak dianggap sama sekali. Sebagian di antara orang begitu. Kadang-kadang istilahnya nggak tahu malu, sudah sering dibantu malah menjahati. Na'udzubillah. Dan merasa bahwa bantuan yang kita berikan kepada dia tersebut itu sebagai suatu kewajiban. Dan dia sudah merasa bahwa dia berhak untuk menerimanya. Tapi sebagian di antara manusia memang begitu keadaannya di masyarakat kita. Sehingga sebagian di antara ulama merajihkan makna yang pertama, bukan makna yang kedua. Karena kenapa? Sebagian di antara orang mereka tak tahu malu sama sekali. Tapi yang mana yang pertama, kata sebagian di antara ulama, itu yang berkaitan dengan masalah orang yang memutuskan silaturahim terhadap orang yang jelas-jelas senantiasa berbuat baik sama dia, orang tersebut akan mendapatkan suatu dosa yang besar. Dan ini adalah makna yang dirajihkan oleh sebagian ataupun dikuatkan oleh sebagian di antara ulama. Tayyib. Orang-orang tadi ini yaitu yang senantiasa menjaga ikatan kerabatannya. Walaupun tak separah apapun mereka berusaha untuk memutuskan diri dari kita. Dan antum masih sering untuk rahim walaupun kadang-kadang dicuekin di rumahnya. Gak jadi masalah. Sudah ada itikat untuk menutup suatu celah sebelumnya yang mungkin kita salah. Kita sudah berusaha untuk membangun kembali ikatan kerabatan yang sudah hampir punah. Berusaha untuk diikatkan kembali. Terlepas dari masalah tersebut. Terserah atau terlepas dari masalah sikap mereka terhadap antum. Gak jadi masalah. Yang penting antum sudah berusaha untuk menjaga tali silaturahim. Tidak membiarkan mereka kian lama, kian jauh. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini hadis yang nomor 55. Babu silaturahimi ataupun rahmi tazidu fil umri. Bab tentang silaturahim itu bisa menambah usia. Ini hadisnya ya ikhwah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau orang itu dia pengen untuk menambah usianya, maka perlu untuk satu rahim. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita bacaan dulu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi." Sebagian dan riwayat man sarrahu. Orang yang ingin agar dilapangkan rezekinya. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya. Ataupun wa yunsa'a lahu fi athari. Ataupun dipanjangkan usianya. Falyasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya, menyambung kerabatannya. Sebagian di antara manusia jemaah, mereka itu sibuk
bingung untuk mencari suatu rezeki, untuk mendapatkan suatu penghasilan, untuk menyambut suatu rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusingnya bukan main. Karena kenapa? Sudah berkali-kali ngirim aplikasi lamaran pekerjaan kemana-kemana ditolak. Sudah bertahun-tahun. Seharusnya yang pertama kali yang difokuskan terlebih dahulu, di samping dia berusaha secara ikhtiar lahiriah, di antaranya adalah berusaha untuk menjaga tali silaturahim. Karena ada kemungkinan ini si orang sebelumnya dia tidak peduli dengan kerabatnya, nggak peduli sama sekali, cuek-cuekan sama sekali, tidak memandang bahwa si fulan itu pak D-nya, si fulan itu adalah saudaranya sendiri, si fulan itu mbahnya, bahkan kadang-kadang orang tuanya. Dia melepaskan diri dari ikatan kerabatan, sehingga kemudian dibalas terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertama kali di saat misalnya ada sebagian di antara manusia susah untuk mencari suatu penghidupan, perekonomian, ataupun suatu lapangan kerja, maka pertama kali adalah ingat bahwa poin-poin ini perlu untuk menjalin tali silaturahim. Ada sebagian di antara riwayat orang lan tamutan nafsun, kata Imam Sallam, seorang jiwa itu dia tidak meninggal hatta tastakhmila ajalah, sampai orang ini dia menghabiskan jatah ajalnya dan juga menghabiskan jatah rezekinya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian yahmilannakum istibta'u rizqi atlubu bima'siyatillah, dan janganlah sampai merasa bahwa lambatnya datangnya suatu rezeki kemudian ditempuh dengan mencari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk fattaqullaha wajmilut talab. Bertakwalah kepada Allah berarti perlu menjaga aturan-aturan agama Islam. Jangan diabaikan. Kita sudah diberikan cobaan oleh Allah berupa mungkin di PHK, mungkin gaji dikurangi, dipotong, ataupun mungkin karena faktor yang lainnya, omset mulai berkurang. Khawatir jangan-jangan nanti kemudian kolaps. Khawatirnya begitu. Maka yang pertama kali diingat di samping terus menjaga silaturahim, itu adalah jagalah ketakwaan kepada Allah dan terus bertahan dalam suatu kebaikan, bertahan untuk terus mencari sesuatu yang halal. Insya Allah, Allah akan memberikan suatu jalan keluar. Karena kenapa? Karena dia mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan solusi kepada orang tersebut. Berarti kalau takwa aturan agama Islam perlu untuk senantiasa dia jaga. Jangan sampai di saat Allah sudah berikan suatu ujian, maka kemudian ada seorang dia malah kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin nanti Allah akan berikan suatu keberkahan dalam kehidupan dia. Tadi ini jemaah sekalian. Jadi yang pertama kali perlu untuk diingat, di antara yang perlu untuk diusahakan di samping berusaha untuk menyambut suatu rezeki adalah perlu menjaga tali silaturahim. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Orang yang ingin ibsatallahu fir rizki, orang yang ingin dilapangkan rezekinya ataupun dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kemudian wirsalau fi athari, begitu pun sama, dan ingin usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjagalah ikatan tali silaturahim. Kalau misalnya ada orang dia bilang, Ustaz, bukankah umur manusia sudah terbatas? Kalau misalnya ada orang dia usia telah ditakdirkan oleh Allah usia 60 tahun, maka 60 tahun itu usianya orang tersebut kemudian dia akan meninggal. Kalau 40 tahun juga sama, dan tidak menunggu sampai usia kapan malaikatul maut dia akan datang. Apalagi kita nggak pernah janjian dengan malaikatul maut dan dia datang semau-mau dia dan dikehendaki diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kok ini ada hadis
orang yang ingin dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia itu menyambungkan tali silaturahim. Bukankah seakan-akan ini hadis bertentangan dengan sebagian di antara ayat Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya telah datang, maka tidak bisa untuk minta diakhirkan, enggak bisa untuk dahulukan, enggak bisa untuk request diakhirkan. Seakan-akan dua sumber syariah agama Islam, yang satunya bersumber dari Al-Qur'an, satunya lagi bersumberkan dari al-hadis yang sahih ini, seakan-akan kontradiksi. Terus bagaimana untuk menyatukannya? Gak mungkin Al-Quran dibuang, gak mungkin hadis yang sahih kemudian juga dibuang. Kalau seandainya hadisnya adalah hadis yang dhaif, maka para ulama tidak ragu-ragu yang mengatakan misalnya adalah ini hadis dhaif, gak perlu untuk dipusingkan. Karena kenapa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sahih ataupun yang jelas. Terus bagaimana para ulama cara tempuhnya? Mereka di saat menghadapi sebagian di antara dalil-dalil yang sama-sama sahihnya, mereka itu berusaha untuk al-jam'u bainahuma, berusaha untuk mengkombinasikan antara dua dalil yang sahih sama-sama ada tersebut. Dikompromikan, mereka berusaha untuk mengkompromikan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah dihubungkan dengan sebagian di antara ayat Al-Quran. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala, dia itu menetapkan apa yang berada ataupun takdirnya, dan juga dia berkehendak untuk menghapusnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang dihapuskan. Ada sebagian yang ditetapkan. Cuman saja yang ditetapkan inilah yang tidak akan bisa berubah. Itu ada takdir Allah SWT yang dia tuliskan di Lauh Mahfuz. Sedangkan yang dimungkinkan berubah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, itu adalah yang berada di tangan para malaikat di saat mereka sudah menuliskan usia seseorang. Sehingga kondisi kondisional, kalau misalnya si fulan dia itu menjalin tali silaturahim, maka nanti usianya akan 60 tahun. Kalau dia tidak menjalin silaturahim, maka usianya akan 40 tahun. Misalnya saja. Tetapi yang dituliskan oleh Allah, terakhirnya Allah mengetahuinya. Itulah di antara penafsiran yang disampaikan oleh para ulama, sehingga tidak akan bertentangan. Taib, di antara makna yang disampaikan oleh para ulama kita, itu adalah dipanjangkan usianya. Maksudnya adalah diberkahi usianya. Walaupun toh 40 tahun, berhubung si fulan ini dia senantiasa jaga silaturahimnya terhadap familinya, sehingga usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang diberikan oleh Allah melebihi segala-galanya untuk urusan dunia, melebihi segala-galanya, melebihi harta benda, melebihi mobil ataupun yang lain sebagainya. Sebagian di antara ulama yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang ketiga, penafsiran yang ketiga, adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga nama baiknya. Menjaga nama baik-baiknya. Generasi ulama-ulama kita, walaupun toh mereka itu telah meninggal di ratusan tahun sebelum kita, berabad-abad sebelum kita, tapi namanya senantiasa harum. Seakan-akan mereka itu kok hidup di zaman kita. Berapa kali saja nama Nabi Muhammad disebutkan. Berapa kali saja nama sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang tadi yang pertama. Dan juga sahabat Anas bin Malik yang riwayatkan hadis ini. Berapa kali saja nama mereka, nama harum mereka senantiasa disebut oleh kaum muslimin. Seakan-akan mereka itu hidup mengalahkan orang-orang yang telah meninggal, yang sebelum kita. Namanya orang-orang para ulama tersebut kian harum. Walaupun toh setiap tahun bertambah, kian dekat dengan hari kiamat, nama-nama orang-orang saleh senantiasa menjadi tembang bibir. Sehingga di saat misalnya ada orang dia mbahnya sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tapi namanya harumnya bukan dikenang oleh familinya. Oh, si fulan akhlaknya bukan main, walaupun toh aku pernah zalimi dia, tapi masya Allah,
kezalimanku dibalas dengan suatu kebaikan. Keluarganya pun dijaga, nama baiknya pun dijaga. Ini adalah termasuk di antara bagian usianya dipanjangkan oleh Allah, namanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini sudah berada di akhir waktu, sudah jam 1 kurang dikit lagi. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan barangkali ada. Nggak ada? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dari segala macam penyakit, angkat segala macam penyakit baik luar ataupun dalam, dari segala macam mara bahaya, dari segala macam gangguan. Semakin kita dekat dengan Allah, semoga Allah semakin mencintai kita insyaallah, dan semoga Allah berikan bimbingan untuk kita semuanya agar bertahan dalam berbuat suatu kebaikan, berusaha untuk terus menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan syariah agama Islam insyaallah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.